Kesulitan kita memang saat ini kita berada di G20, tetapi mikir kita itu sebenarnya G100 ya. Jadi susah kalau kita bilang. Jadi taraf berpikir kita itu G100 sebenarnya. Jadi kalau kita mau berharap di G20 ini, mungkin orang luarnya mikirnya G20 beneran, tapi kita cara mikirnya masih G100. Jadi kalau kita bicara digitalisasi itu pun cara mikir kita masih analog gitu ya. Nah kalau kita bicara big data pun kita banyaknya big layer gitu ya kan gitu ya. Kita ambil contoh yang paling sederhana soal data-data yang terkait dengan apa namanya itu COVID kemarin gitu ya. Nah, kalau kita spesifik kepada apa yang kita bahas hari ini, di tahun 2014 ya Bung Abraham tadi sudah menyampaikan bahwa tahun 2014 itu ada semacam komitmen itu yang kita sebut GNP SDA itu ya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, itu tahun 2014, 2015, terus masuk di periode 2015, kita masuk sampai ke 2020. Jadi kalau di tahun 2014 memang di situ ada estimasi waktu itu, potensi kerugiannya di apa namanya di Minerba itu kerugiannya potensi kerugian ya hitungannya waktu itu ya sekitar tentu ini kajian-kajian KPK ketika itu sebesar 54 paling nggak 54,4 triliun kehilangannya ketika itu ya. Kemudian dari mana tadi Bung Samad sudah nyampaikan dari BNPB-nya, dari nilai ekspor, dari pajak, terus kemudian dari seratusan perusahaan-perusahaan, terus menyangkut dari royalti yang menurut saya sampai hari ini kelihatannya Bung Dayan juga mengingatkan masih di seputar-seputar itu ya. Itu tahun 2014, masuk 2015 ada komitmen ditandatangani oleh KPK, menyaksikan di situ ada Kapolri-nya, ada Panglimanya, karena kan ini kompleksitasnya kan menyangkut di badan-badan itu ya. Nah kemudian masuk kepada tahun 2015, tadi 2014 itu ada komitmen GNPSDA itu, 2015 ketika masuk periode, katakanlah periode Pak Agus dan kita pribadi, itu dilanjutkan gerakan itu. Gerakan itu tentunya kembali lagi masuknya di pintunya selalu pintu pencegahan. Walaupun banyak penindakannya, banyak juga beberapa penindakan banyak. Nah pada 2016 sampai 2019 ketika itu dengan upaya pencegahan itu hitungan-hitungan kita dari Deputi Pencegahan ketika itu memang kita berhasil menyelamatkan sekitar kurang lebih 16,17 triliun. Itu dari yang data 2019 tadi, big datanya kita susurin lagi, terus kita tagih-tagih lagi, mengembalikan, banyak yang nggak ngembaliin ya, terutama di sektor sawit dan seterusnya itu, mereka nggak dengan segala macam alasan, tidak. Tapi waktu itu kembali terselamatkan sekitar 16,17 T kurang lebih. Nah itu semuanya tentu dari big data yang saya bilang tadi dikumpul dan didata. Tadi teman dari Sulawesi juga ada menjelaskan bahwa sampai hari ini gerakan itu masih ada. Yang kemudian pada 18 Desember 2019, kemudian itu ada penandatanganan lagi. Dia setelah di 2014 tadi ada GNP SDA tadi, 2019 ada penandatanganan lagi di situ. Ini terkait nanti dapat disampaikan oleh Bung Salamuddin tadi. Yang ikut penandatangan itu kurang lebih 12 instansi terkait. Waktu itu ada OJK, ada PPATK, ada SDM, ada KLHK, Polri, Kejaksaan, dan lain-lain. Itu sebenarnya sasarannya udah terbayang sama Bung Salamuddin tadi. Dengan harapannya mereka-mereka yang ikut menandatangani pada 12 Desember 2019 ini bekerja sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ya nggak usah dijabarin lagi dong. Kalau udah bikin komitmen untuk menyelamatkan sumber daya alam, Anda kerjakan tugas Anda. Sehingga kemudian apa yang diminta oleh Bung Salamuddin tadi seharusnya sudah dikerjakan oleh PPATK sebenarnya. Nah, itu sebenarnya MOU itu 12 Desember 2019 itu dikerjakan itu sampai 3 tahun ke depan. Jadi 2019 itu ya paling nggak sampai hari ini harus jalan itu. Kalau mereka mau komitmen dengan tanda yang ditandatangani oleh 12 instansi terkait di hadapan oleh KPK ketika itu yang saya sudah sebutkan tadi instansinya, kalau mereka berjalan seharusnya mereka nggak usah disuruh-suruh lagi.
Mereka sebenarnya punya komitmen moral untuk melaksanakan itu. Jadi sekali lagi di luar itu sebenarnya rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan oleh KPK itu kan tujuannya sebenarnya kepada instansi terkait. Nah, kalau instansi terkaitnya tidak menjalankan fungsinya, baru kita bikin rekomendasi ke presiden. Rekomendasi ke presiden diantaranya yang sudah pernah diberikan itu adalah potensi soal yang terkait dengan PKP 2B itu, yang soal perjanjian karya yang kemudian jelimet ke arah Omnibus Law ya, yang menurut kita itu sebenarnya ketika itu memang salah satu rekomendasi yang sebenarnya tidak dijalankan oleh. Suaranya Pak Saud nggak kedengaran, Ji. Saya, yang lain dengar nggak? Halo? Oke. Nah, jadi sekali lagi rekomendasi itu sebenarnya yang disampaikan kepada presiden ketika itu termasuk diantaranya adalah soal PKP 2B ini yang menurut saya ujungnya adalah Omnibus Law kemarin itu. Jadi sekali lagi Bung Salamuddin, sebenarnya upaya-upaya di tataran pencegahan kompetensinya memang sudah banyak dan itu penyelamatannya ada. Tetapi kalau soal penindakan itu memang ya dua bukti ini tentunya banyak juga kasusnya, tetapi belum semasif seperti kemudian tindak lanjutnya sama dengan cerita kasus yang terkait dengan satu truk barang bukti yang hilang itu kan itu menyangkut pajak ya. Jadi sekali lagi bahwa sebenarnya upaya optimum yang dilakukan itu kalau lewat dalam 3 pintu penindakan, pencegahan dan kampanye sebenarnya di sumber daya alam ini sudah masuk. Cuma persoalannya kembali lagi adalah ketika kemudian itu tidak bisa di 2 bukti yang cukup, memang di sini agak sulit untuk kemudian kita bisa melakukan penindakan-penindakan yang lebih masif. Tapi secara keseluruhan, bagaimana sebenarnya dari 2014 kita sudah memperhitungkan bagaimana isu renewable energy juga menjadi suatu isu yang berkepanjangan, yang bakal menjadi isu yang dominan. Kita juga masuk ke sumber daya energi, umpamanya sumber daya energi yang dibangkitkan oleh panas bumi dan seterusnya. Dan itu juga menimbulkan banyak implikasi-implikasi di belakang. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara penyelamatan sumber daya alam, bagaimana sebenarnya itu angka-angka itu bisa berputar dan berapa besarnya dan seperti apa sudah dimaksud dalam big data yang dimiliki oleh KPK, sebenarnya saat ini sebenarnya tinggal menindaklanjuti saja lagi. Tetapi kita bisa lihat, belajar dari kasus penyimpangan pajak kemarin saja, itu menjadi sulit ya untuk kita katakan sebenarnya itu barang yang sudah matang benar untuk dilakukan penindakan saja, itu tidak jalan. Apalagi kalau kita bicara yang masih di tataran komitmen. Komitmen ini kan sebenarnya ujungnya selalu pasti ada penindakan. Dan komitmen itu tidak berada dalam posisi yang KPK bisa masuk kalau umpamanya memang kepala negaranya tidak menginspiring pasukannya. Ini yang menjadi lebih sulit yang saya bilang tadi. Ketika kita merekomendasikan soal PKP 2B tentang batu bara itu, kemudian ujungnya adalah Omnibus Law. Ini yang saya pikir kembali kepada isu pertama yang disampaikan tadi di bagian depan, bagaimana sebenarnya politik sudah menjadi sebuah kekuatan besar yang kemudian nilai yang di-create-nya bukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya juga pendapat dengan disampaikan oleh Bung Salamuddin tadi tentang energi kotor, penampung kotor, dan seterusnya. Saya masih ingat ketika Pak Agus kembali dari Kalimantan dengan seorang tim kita, anggota tim, untuk suruh nutup, ada jeti liar di situ ya, suruh kita tutup, itu nutup itu susah banget gitu. Padahal tinggal suruh nutup aja supaya tidak bisa keluar batu bara dari situ. Itu nggak bisa ditutup-tutup gitu. Jadi sekali lagi kita nggak bisa masuk di situ karena kita tidak ada isu korupsinya. Kalau ada isu korupsinya kita ambil juga. Tapi itu tidak ditutup. Saya nggak tahu sampai hari ini jangan-jangan akan banyak jeti-jeti yang kemudian dari sana mengalir keluar batu bara sehingga keluarlah energi kotor tadi, tambang kotor dan uang kotor itu. Jadi mungkin gitu dulu secara keseluruhan bisa saya sampaikan dan terima kasih ya.